Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang digagas, dikembangkan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita dedikasikan untuk para pendaftar calon mahasiswa PBG Prajabatan. Simak kita dan banyak informasi yang akan kita sampaikan kali ini karena menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di komen pada YouTube channel ini di video-video terdahulu. Nah, kita bersama narasumber yang istimewa kita, yaitu Bapak Dr. Roni Siswanto. Beliau sudah kalian kenal adalah dari Direktorat Jenderal GTK, Direktorat Profesi Guru. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan para pemirsa kalian, para pendaftar calon mahasiswa PBG Prajabatan, Dr. Romi ini dari Makassar saat ini. Jadi inilah kita berdedikasi untuk memberi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh kalian dalam proses pendaftaran sebagai calon mahasiswa PBG Prajabatan. Nah, Dr. Romi, berita baik apa dari kementerian atau dari Direktorat Dr. Romi terhadap para calon mahasiswa yang sudah mendaftar tapi tidak lolos tes wawancara? Apa yang akan dilakukan, Dr. Romi? Baik, terima kasih, Prof. Kesempatan ini waktu yang sangat baik untuk menyampaikan informasi yang berharga dari kami Direktorat Pendidikan Profesi Guru terkait tentang para calon mahasiswa PG Prajabatan yang gelombang 1, Prof. Jadi Ya, mereka yang tidak lolos di tahap wawancara yang tahap akhir kemarin, itu mereka ditunggu untuk mendaftar kembali dan tidak dikenakan biaya sampai tanggal 26 September, Prof. Sampai tanggal 26 September 2022. Dia ditunggu untuk daftar ulang. Jadi nanti proses selanjutnya para calon mahasiswa PPG tersebut hanya melakukan tes wawancara saja. Nah, ini sangat kesempatan yang luar biasa. Mereka sudah tahu ceritanya ya, histori yang mereka kemarin alami pada saat wawancara itu bisa diperbaiki nanti. Mungkin mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ini bisa, yang tahap gelombang pertama yang sudah melakukan wawancara itu bisa dengan mudah mengikuti tahapan itu bisa dengan mudah gitu, selesai gitu loh, Prof. ya, saya kira ini merupakan kesempatan yang baik, dan Suyanto.id kan juga sudah mempublish bagaimana cara menghadapi wawancara, bagaimana Betul. membuat essay dan sebagainya. Apalagi eh, eh, di gelombang kedua nanti yang sudah lolos wawancara, yang tidak lolos wawancara mendaftar ulang dan hanya mengikuti wawancara saja. Nah, daftar ulangnya itu harus bayar nggak itu, Dokter Rom? Dikenakan biaya, Prof. Jadi mereka tidak dikenakan biaya. Oke, Mereka ini kesempatan untuk para pendaftar calon mahasiswa PPG di gelombang pertama, Prof. oke, ya, oke, baguslah. Jadi ditunggu sampai tanggal 26 September daftar ulangnya. Ya, Tapi kalau betul. ini eh, 26 September itu berarti juga sama ya deadline-nya dengan pendaftar baru di gelombang 2. Sama Iya, kan? betul, Prof. Ya, sama. Kan Baru. yang lolos wawancara. Tolong Ya, diingat. mereka akan nanti jadi setelah dia daftar ulang, nanti ada sistem mereka tidak melakukan misalkan pengisian CV, pengisian esai, dan tes substansi. Mereka langsung
dimasukkan ke dalam box database wawancara saja gitu, Prof. Jadi yang Oke. ikut wawancara. Jadi tunggu mereka sampai nanti pada waktunya proses wawancara baru mereka bisa ikut gitu loh, Prof. Ya, ini pendaftaran ulang bagi yang tidak lolos wawancara di gelombang 1 kemarin itu sudah di-on kan belum sistemnya? Atau Sudah, Prof. oh, Sudah, Prof. ya sudah on. Sudah Jadi otomatis, Prof. Nah, oke, iya. jadi saudara-saudara bagi yang tidak lolos wawancara setelah lihat video ini segeralah bergegas-gegas klik untuk wawancara. Dan tentu saja mudah-mudahan aplikasinya itu sangat user friendly ya. Jadi tidak mengulang dari awal seperti harus Betul. upload CV, kemudian upload essay, pokoknya tinggal klik wawancara, ya kan? Basicnya seperti itu. Betul. Ya, oke. Baiklah. Kemudian yang perlu diingat tidak bayar juga. Jadi kalau Anda Iya. ikut wawancara, saya kira mubazir itu. Pada Betul. prinsipnya kan yang tidak lolos wawancara kan juga tidak banyak, Dokter Romi, hanya berapa? Iya, iya, iya. Nggak begitu banyak sih, Prof. Nah, justru yang banyak itu adalah yang tidak lolos tes literasi numerasi kan pada pada tahap dulu, Dokter Romi. Itu saya kira Yang banyak gagal di yang wawancara, iya, yang digagal wawancara sebenarnya tinggal memperbaiki aja, Prof. Yang kemarin kan yang dikali pasti mereka tahu lah yang kognitif, hmm, terus motivasi itu kan yang digali. Mereka ya, sudah paham sebenarnya. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat berharga buat teman-teman yang di gelombang pertama nggak lulus tes wawancara gitu. Saya pikir ya, itu, Prof. ya. Jadi ingat-ingat wawancara yang juga saya upload di situ bagaimana cara mengungkapkan kemampuan kognitif Anda, menjelaskan kepribadian Anda, dan untuk menunjukkan bagaimana Anda punya motivasi yang tinggi untuk menjadi guru. Nah, pertanyaan Betul, Prof. berikutnya, Dokter Romi, ketika ada eh, peserta, dulu sudah pernah ada di data Dapodik, lalu keluar ya, karena ikut daftar tuh ya. Lalu setelah Hmm. keluar dan lolos dari gelombang 1, pertanyaannya, apakah itu nanti kesulitan untuk mendapodikkan dirinya itu di tempat penempatan pada waktu setelah menjalani pendidikan PPG Prajabatan? Gimana? Iya, penempatan itu kan nanti pada saat setelah mereka menyelesaikan studi pendidikan profesi gurunya selama 1 tahun itu, Prof. Ya, Setelah itu kan mereka ditempatkan. Nah, kan nanti yang akan menjadi wewenang itu adalah yang menjadi wewenang untuk penempatan itu kan nanti Kemdikbudristek, ya, Prof. Mereka ditempatkan di sekolah yang kekurangan guru, ditempatkan di situ. Dia punya sudah satuan administrasi pangkal, jadi sekolah induk. Mereka sudah bisa punya sekolah di situ dan nanti akan dibuatkan otomatis NUPTK, NUPTK otomatis nanti mereka langsung dibuatkan oleh Kemdikbud. Jadi tidak lagi melalui operator sekolah gitu, Prof. Nah, seperti itu skemanya, Prof, rencananya. oh ya, luar biasa. Itulah pentingnya informasi dari Dokter Romi. Kalian nanti begitu lolos sebagai orang yang memiliki sertifikat pendidik dari proses pendidikan eh, PPG Prajabatan akan ditempatkan di sekolah dan dari situ NUPTK diurus oleh kementerian dan tentu saudara membuka lembaran baru di Dapodik itu. Saya kira gitu ya, Dokter Romi. Betul, ya, Prof. Jadi jangan khawatir bagi mereka yang memiliki identitas baik di Simpatika maupun di Dapodik, ini akan diputihkan gitu, Prof. Jadi nanti mereka akan mendapatkan nomor unik pendidikan tenaga pendidikan yang baru gitu, Prof. NUPTK yang baru, gitu, Prof. Ya. Nah, berikutnya Dokter Romi tentang linearitas. Ada yang mendaftar
setelah diklik itu ada warning, tidak ada linearitas. Misalnya, jawabnya aplikasi itu, jawabnya di aplikasi yang mereka lakukan untuk mendaftar. Nah, dia bertanya, apakah saya lanjut atau mendaftar itu atau memang tidak boleh? Menurut saya kok nggak boleh ya kalau tidak ada linearitas. Jadi sebaiknya ya memang tidak lanjut. Kalaupun lanjut saya kira ditolak lagi. Gimana, Dokter Romi? Betul. Ya, jadi begini Prof, pendaftar itu kita banyak karena kan memang ini kan untuk PPG yang di tahun 2022 itu terbatas Prof. Jadi kalau itu ada 18. Jadi masih sebatas 18 mapel, 19 mapel lah yang ada yang kita buka di tahun 2022. Nah, itu juga mungkin banyak juga lulusan-lulusan dari kejuruan itu, Prof. Teman-teman dari mahasiswa kejuruan daftar, nah itu sudah pasti mereka tidak bisa bisa daftar, cuman sayang sekali gitu nggak linear dan dipaksakan, mereka tuh tidak akan bisa karena dikunci oleh sistem gitu, Prof. Sehingga saran kami gitu yang tetap mengacu kepada linearitas untuk bisa lanjut ke pendaftaran selanjutnya gitu, Prof. Ya, oke. Dan selalu saja ada pertanyaan ketika nanti pembelajaran terjadi di LPTK itu daring atau luring. Berkali-kali bertanya. Banyak yang bertanya. Saya kira jawabnya ini menurut saya itu harus luring karena programnya itu kan perlu praktek, perlu ke sekolah, perlu observasi dan sebagainya. Betul nggak pendapat saya, Dokter Romi? Betul, Prof. Nah, Jadi nanti perkuliahan PPG Prajabatan, baik gelombang 1 maupun gelombang 2, itu tatap muka alias luring jadinya. Jadi mereka banyak aktivitas. Nanti ke sekolah, terus ke kampus, ke sekolah, ke kampus. On off-nya seperti itu, Prof. Jadi nanti dia kuliah, nanti ada kita ke sekolah gitu, Prof. Sekolah-sekolah juga yang sudah ditentukan oleh LPTK penyelenggara gitu. Sehingga kita sebenarnya di Juknis sudah jelas, Prof, itu adalah luring ya. alias tatap muka untuk pendidikan profesi gurunya gitu, Prof. Nah, ini pertanyaan terakhir, Dokter Romi. Banyak yang bertanya, katanya yang di komen itu mewakili teman-teman yang banyak, supaya diikuti ini kalian dan beritahu teman-teman untuk lihat video ini supaya tidak salah-salah lagi mengenai penempatan pendidikan di LPTK itu. Ada banyak yang mengeluh, ternyata penempatannya itu tidak sesuai dengan domisili. Padahal profilnya itu domisilinya jelas, tapi justru ditempatkan di tempat tanggal lahir, di tempat di mana dia lahir. Nah, tempat dia lahir itu banyak yang tidak menjadi domisili sekarang ini. Contohnya orang yang dulunya di Makassar, sekarang berdomisili di Jogja. Nah, dengan demikian dia ditempatkan di Makassar misalnya saja. Apakah bisa ada perubahan, bisa mengusulkan untuk ditempatkan sesuai dengan domisilinya? Gimana, Dokter Romi? Iya, Prof. Uh, di dalam aplikasi itu di SIM PKB tersebut ada yang namanya tombol keberatan. Ini ada tombol keberatan. Di situ nanti ini para mahasiswa ini bisa kelihatan ada formulir pernyataan kesediaan. Nanti klik saja itu ada konfirmasi tidak bersedia mengikuti PPG, tapi itu bukannya tidak bersedianya itu. Karena alasan nanti kan ada di situ, apakah Anda yakin menyatakan tidak bersedia mengikuti PPG Perjabatan? Mohon sampaikan alasan saudara. LPTK tidak sesuai, jauh dari di luar pulau misalkan gitu. Ini ada pernyataan lagi di bawah, tuliskan LPTK yang saudara harapkan. Universitas misalkan universitas dia tinggal di Jogja, Prof. Ya, Terus dia ternyata mengikuti dapat
Universitas Makassar gitu bro. Itu jadi alasan, jadi universitas tidak sesuai karena jauh dari domisili gitu ya. Terus nanti tuliskan LPTK yang saudara harapkan, kan harus misalkan dia ternyata ada kesalahan, misalkan dia kan memang lahir di Makassar itu, sekolah di itu, mungkin dia ini kan ada Makassarnya gitu ya Prof. Ya, Sistem itu mengacak itu ke Makassar. Nah, ini ada tombol keberatan gitu. Jadi ya, tombol formulir kesediaan. Jadi mereka tuliskan LPTK yang saudara harapkan. Nah, itu tulis saja, misalkan Universitas Negeri Yogyakarta atau Universitas Ahmad Dahlan gitu, misalkan gitu. ya, Seperti itu, Prof. Jadi ada tombol itu. Jadi tinggal maka nanti bisa ya. segera dilakukan pemetaan ulang gitu, Prof. Misalkan dia mau milih ke Jogja, ada listnya ya. Di Jogja itu siapa saja yang Ya. menerima PBG Prajabatan. Ada ya? Ya, Ya, sehingga cukup jelas lah. Misal di Jogja, bisa milih Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, atau mungkin Sanata Dharma, atau apa saja gitu, sudah ada di list ya itu. Iya, sudah ada, Prof. Ya, Di syukur lah. Jogja mana aja LPTK. Ya, 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 ya. Dia ditaruh di Malang sebetulnya, yang contohnya tadi. Jadi tempat Iya, tanggal di Jogja, tinggal tinggalnya di di Jogja, Jogja. ya, dan sudah berkeluarga, sudah sewa kontrak rumah, sehingga dia keberatan kalau kuliah di Malang karena harus juga mencari tempat kos dan sebagainya, meninggalkan keluarga, masih ada bayi kecil, wah macam-macam lah pokoknya. Nah, lengkap keberatannya itu. Ya, Sehingga kalau ketika, kalau itu sih masih inilah, Prof. Masih masuk akal, masih dekat gitu jaraknya, Prof. ya, hmm, Iya, kan memang waktu awal fakta integritas itu kan sudah dijelaskan itu kan. Jadi hmm, mereka itu luring gitu. Jadi ya, memang yang terdekat. ya, oke. Dan Dokter Romi, tentang penugasan itu ada saja yang menganggap bahwa akan ada apa yang disebut pengabdian 2 tahun. Itu katanya ada penjelasan di webinarnya, padahal penjelasannya itu bisa dipercaya dari kementerian, apa betul ya itu, Dokter Romi? Iya, iya, penempatan 2 tahun, Prof. Kita kan rencanakan 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, atau bisa dia skema-skema tersebut gitu. Mereka kan nanti akan ditempatkan di daerah yang kekurangan guru itu, Prof. Ya, maksudnya dia sebelum penempatan terakhir itu mengabdi dulu 2 tahun di daerah yang terpencil sana, baru ditempatkan. Enggak, Enggak. enggak harus di daerah terpencil mereka gitu. Daerah kekurangan guru, Prof. Nah, Kita udah berarti jelas kan daerah kekurangan. berarti konsep pengabdian kan enggak ada. Begitu lulus dia ditempatkan sebagai entah ASN atau P3K atau apa, itu dia dipermanen di situ saya kira. Iya enggak? Ya, enggak, dia nanti ada pengabdian, Prof. Nanti misalkan kan kebijakannya kan mereka tuh kan memang 2 tahun harus mengabdi ya, Prof. Hmm. Di sekolah yang daerah. Misalkan contohnya tidak ya, kalau dia kebagian di daerahnya provinsi, dalam provinsi tersebut, ya alhamdulillah gitu, rezekinya bagus. Dan semua apa lulusan mahasiswa PPG ini, kalau semuanya berbondong-bondong ditaruh di daerah 3T, sekarang pemerintah biayanya dari mana, Prof? Sebanyak itu, misalkan Hmm. transportasinya aja kan luar biasa itu, kalau misalkan itu. Ya. Migrasi untuk 40 orang itu luar biasa, Prof, saya pikir. Untuk biaya untuk transport pulang pergi itu kan mereka harus sudah tersedia itu. Saya pikir karena pendekatannya kan saya bilang kan wilayah dulu yang terdekat, terus kalau enggak di provinsi yang Ya. Enggak, tetangga. ya. Tapi pertanyaan pengabdian itu loh yang menjadi galau, ya Itu bukan iya, galau, eh, yang menjadikan kurang jelas. Jadi begitu lulus harus mengabdi semuanya 2 tahun ya, dimanapun lah. harus wajib mengabdi, Hmm. betul, wajib, Bro. Ya, wajib mengabdi, dan mengabdinya itu tentu beda dengan penempatan yang terminal yang akhir setelah mengabdi, ya kan? Iya, betul. Nah, jadi mengabdi 2 tahun, setelah itu ditempatkan di daerah yang berkonsep kewilayahan itu, dan Iya, mengabdinya tentu di luar
kewilayahan itu kan, iya kan? Bisa di wilayah, bisa di dalam wilayah itu, bisa di luar wilayah itu, Prof. Gitu, Prof, konsepnya, Prof. Ya oke lah. Dan yang selalu ditanyakan itu apakah mengabdi itu dibayar nggak? Tentu dibayar kan? Dibayar dong, Pak. Dibayar, dia sesuai nanti agak UMR di daerah tersebut gitu loh. Ya, Gajinya nanti disesuaikan dengan UMP, upah minimum provinsi mereka gitu. ya Indeks dari situ, Prof. artinya Tunjangan pun dapat loh, Prof. Tunjangan dia langsung dapat karena dia sudah memiliki sertifikat pendidik. Mereka double loh, 2 kali loh, udah dapat honor, dapat tunjangan langsung. oke. Artinya ketika berbakti mengabdi 2 tahun itu kan di samping sebagai guru pegawai negeri ASN, kemudian dia masih diberi honor sebagai orang yang ditempatkan di daerah terpencil itu atau gimana tadi? Enggak. Enggak, jadi mereka selama pengabdian kan nanti mereka kan dapat dapat gaji, Bro, bukan honorarium ya, gaji. Nah, Terus dapat sebetulnya tunjangan juga. ya yang ya pokoknya selama pengabdian itu dibayar, tapi bayarnya itu ya bayar pegawai negeri itu, bayar gaji sebagai ASN itu kan mudahnya, Dokter Romi, ya, Betul. halo. Nah, Iya, ketika pengabdian itu artinya digaji itu ya sesuai dengan gaji yang harus diterima sebagai pegawai negeri kan begitu, iya kan? iya, iya, tapi kan statusnya dia guru ya, Bro, belum jadi pegawai negeri ya. Oh, guru. Loh. Jadi Iya. statusnya belum tentu pegawai negeri itu. Iya, Ketika belum, tapi ya, belum. Tapi oh, kan nanti mereka prioritas, Prof, apabila ada apa penerimaan formasi untuk guru, mereka yang berhak, mereka yang semuanya berhak. Jadi karena nanti untuk pembukaan ASN guru itu wajib memiliki sertifikat pendidik, Prof. ya, 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 ya. Itu, Prof. Jadi kepegang mereka tuh sudah selangkah sudah Ya, selangkah gitu, ya. 50% udah di ASN kalau misalkan diterima gitu. Oh ya, dan bahkan sudah monopoli ya, seperti monopoli. Kalau yang lain kan nggak bisa daftar sebelum punya sertifikat guru itu. Iya, nggak bisa, Nah, nggak bisa. ya, oke lah. Ini berita baik. Nah, oke lah. Baiklah, Dokter Romi, saya kira sudah banyak pertanyaan dan saudara-saudara yang punya pertanyaan tulis di komen ini. Kita akan selalu berusaha menjawab. Dan luar biasa Dokter Romi ini selalu memperjuangkan menemani Anda semua. Ini dari Makassar juga siap untuk melakukan penjelasan-penjelasan yang Anda butuhkan. Supaya Anda tenang, kemudian bahagia. Sehingga besok menjadi calon guru yang hebat dan profesional. Begitu, terima kasih Dokter Romi atas kehadiran. Terima kasih, Bro. Tadi. Oke, Ya, Bro. Assalamualaikum, Bro. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.